ini akan ada 41 kotak kosong yang ikut bertarung dalam pilkada. Menurut Perludem, ini akan menjadi pilkada dengan jumlah kotak kosong terbanyak sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Sebagai perbandingan, di Pilkada 2020, kotak kosong ada di 25 wilayah, sementara pada 2018 ada di 16 wilayah. Tapi kamu tahu nggak kotak kosong itu apa? Dalam konteks pilkada, kotak kosong bukan kotak yang nggak ada surat suaranya. Istilah kotak kosong digunakan ketika hanya ada satu pasangan calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan. Perludem menilai fenomena kotak kosong mencerminkan kemunduran demokrasi karena masyarakat dikondisikan menghadapi pilihan yang belum tentu dinilai ideal oleh masyarakat itu sendiri. Padahal putusan MK nomor 60 yang ramai-ramai dikawal masyarakat beberapa waktu lalu sebenarnya membuka peluang bagi partai politik untuk mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Pakar hukum tata negara juga bilang kalau nggak ada putusan MK itu, mungkin jumlah kotak kosong bisa lebih banyak dari sekarang. Tapi kenapa ya kotak kosongnya masih lebih banyak daripada pilkada sebelumnya? Nah, bisa jadi karena partai politiknya nggak siap. Dari sisi organisasi ya, dia nggak siap, nggak menyiapkan kader gitu ya, selama ini nggak memaksimalkan kader-kader yang ada, sehingga mereka memilih untuk ketika ada mau pendaftaran pilkada, mereka memilih untuk berkoalisi dengan yang lainnya. Nah, bisa jadi dari hitung-hitungannya mereka, calon yang ada di koalisi besar inilah yang akan menang. Nah, yang berikutnya saya juga ngelihat bahwa adanya kedekatan jarak antara pemilu dan pilkada ya. Hasil pemilu yang pemilu presidennya ya, koalisi di pemilu presidennya kan udah kelihatan, dan ada keinginan bahwa koalisi yang ada di pemilu presiden itu ingin dibawa juga sampai ke daerah, sehingga mereka nantinya bisa mendukung jalannya pemerintahan juga yang ada di pusat. Terus bagaimana ya jika di daerah pemilihan kita cuma ada calon tunggal dan kotak kosong? Apa itu artinya pilihan kita cuma satu aja? Kalau kata Perludem, kotak kosong itu bisa juga dipilih kok. Dan memilih kotak kosong bukan berarti golput, karena surat suaranya sah dan akan tetap dihitung. Pada Pilkada 2018 lalu, untuk pertama kalinya di Indonesia, kotak kosong menang lawan calon tunggal di Pilkada Kota Makassar. Beberapa pihak menilai kemenangan kotak kosong itu sebagai bentuk perlawanan rakyat dan hukuman untuk para elit politik. Kalau kotak kosong menang, siapa dong yang jadi kepala daerah? Dalam Undang-Undang Pilkada, kalau ada kotak kosong yang menang, ya harus ada pemilihan ulang di tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Selama menunggu pemilihan ulang, daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan di tingkat mana kotak kosong itu menang. Nah, kalau di daerah kamu ada calon tunggal versus kotak kosong dan kamu mau lebih berkontribusi lagi dalam pemilu, kamu bisa mengajukan diri sebagai pemantau pemilu terakreditasi ke KPU. Dengan status itu, kalau nantinya ada indikasi kecurangan, kamu bisa menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau pilkadanya diikuti beberapa pasangan calon, masyarakat tidak bisa menggugat hasil pemilu karena cuma pasangan calon lain yang bisa menggugat. Coba cek, daerah kamu termasuk yang ada kotak kosongnya nggak?